sesuatu hal yang baru untuk film horor Indonesia dari segi cerita. Terus juga memang di sini bukan aku ya nggak sih, nggak cuman yang kayak hantu-hantuan doang, bahkan ini tuh kita lebih mengedepankan sisi buruk manusia gitu. Setiap karakter tuh ternyata punya sisi buruknya masing-masing. Mau misalkan dia personalitinya ternyata cewek yang panutan, terus religius, tapi ternyata setiap orang tetap punya sisi buruknya masing-masing. Oke, tadi kan sempat di-mention juga ya terkait tentang kalian tuh berbeda banget perannya di film Corin ini dengan keseharian. Memang sebenarnya peran apa sih yang kalian mainkan? Mungkin boleh dijelasin nih masing-masing. Zulfa dulu mungkin boleh. Iya, aku memerankan karakter Zahra. Zahra ini perempuan panutan, siswi yang pintar banget. Berarti ini berbeda ya dengan kesehariannya gitu. Zulfa pinter kok. Dia pinter. Kita nggak bilang Zulfa nggak pinter. Dia tapi kalau Zahra ini karakter religius banget. Maksudnya dia role model di Asrama Putri ini. Misalkan dia murid teladan, murid kesayangan guru. Pasti di sekolah tuh selalu ada murid kesayangan guru yang pintar, yang ambisius, yang dari segi akademis, intelektual tuh bagus gitu. Nah cuman ternyata di balik Zahra yang kayak gitu, dia ternyata menyimpan sebuah trauma, rasa sakit, dan dia berusaha untuk ngalahin itu di film ini. Kalau Naima gimana nih? Gendis sendiri itu kan dia polos, lugu. Dia itu pengen banget. Lo bukannya Naima gitu ya? Oh my god. Polos banget, lugu banget. Lugu banget ya. Lugu banget. Terus dia itu pengen banget bisa diterima sama teman-temannya di lingkungan Asrama Putri, pertemanannya dia lah. Dia juga anaknya punya dunia dia sendiri, karena punya dunia sendiri, dia bersahabat lah dia dengan kucing. Jadi dia sahabatannya bukan cuma sama manusia, sama kucing juga. Dia beda banget ya sama Naima yang cheerful ya. Iya, dia juga kalau kelihatannya cheerful, tapi dia sebenarnya punya insecurity sendiri gitu. Dan aku tuh nggak kayak gitu tuh. Gitu. Terus ada kesulitan nggak sih untuk memerankan peran masing-masing nih kira-kira? Aku lumayan sih, karena kan kita Gendis tuh kan depending banget sama teman-temannya. Sedangkan kayak aku nggak yang kayak gitu, aku bisa kemana-mana sendiri. Dia penakut gitu-gitu, jadi kayak aku mesti mencari sosok temanku yang bisa aku observe buat jadi Gendis gitu. Sedangkan ya temen-temen gue juga iya, jadi gue nyari siapa ya gitu. Oke, kalau dari Zulfa sendiri kesulitan gak nih? Sulit banget justru, karena aku emang agak minder sama karakterku. Aku tidak tidak sereligius Zahra gitu. Dia secara pengetahuan tentang agama pun jauh lebih tinggi pasti dari aku sendiri. Jadi challenge banget dan jauh banget karakternya. Aku yang kayak gini dibanding sama Zahra yang orangnya mungkin sangat apa ya, kayak idola orang-orang dan suri tauladan gitu. Panutan, siswi panutan. Gue enggak sih. Berarti itu banyak yang dipelajari ya? Iya, banyak banget. Aku juga bener. Kita ada waktu untuk observe, kita ada workshop dan reading yang lumayan lama dan panjang, dan itu jadi bahan kita untuk observe, riset, gitu-gitu sih. Berarti mungkin kan ini ada nggak sih kayak perbedaan acting dengan film-film sebelumnya dan film ini tuh apa yang membedakan kira-kira? Iya, aku belum pernah dapet karakter yang kayak gini sih sebelumnya karena aku karakternya memang ya kayak sebelumnya kan aku di Sri Mulat juga, kita berdua sih, udah sama-sama di Sri Mulat kan, terus karakternya kita memerankan orang, berarti kita udah punya tandeman harus seperti dia gitu. Cuman kan kalau kita di Corin kita bisa create karakter kita sendiri dan itu ternyata lebih menyenangkan sih. Untuk menyatukan feel gitu dengan pemain-pemain lain ini sulit nggak sih? Terus cara apa yang digunakan? Enggak sih, nggak sulit ya. Karena kita hampir seumur. Rata-rata udah hampir seumuran, maksudnya umurnya nggak beda jauh.
Jadi kayak gampang blending aja, ya nggak sih? Iya, terus kita mungkin karena waktu persiapannya juga lumayan, kita ketemu hampir tiap hari pas itu dari pagi sampai sore, sampai malam malah. Karena kita sampai kelar maghrib, ada reading, ada workshopnya, ngaji. Jadi kita ngaji juga. Iya. Jadi kita kayak beneran di pesantren. Ketemunya dia lagi, makannya sama dia. Dari kita nggak tahu dia sukanya makan apa, sampai tahu sukanya makan apa. Kalau proses syutingnya sendiri nih gimana kira-kira? Ayo mungkin dari Naima sendiri. Apa gimana tuh? Proses syutingnya apakah walaupun ini film horor tapi menyenangkan kok syutingnya atau emang menyenangkan sih? Ya adalah dikit-dikit mah gitu. Yang berbau-bau apa nih horor gitu. Iya, itu mah ada dikit-dikit tapi sisanya enggak, most of it itu bener-bener menyenangkan sih. Aku ngerasa beneran kayak lagi di asrama putri. Iya benar. Kalau Zulfa sendiri gimana? Sama ngerasainnya? Iya, aku ngerasa karena mungkin meskipun kita syuting film horor, tapi untungnya ensemble cast ini kita saling support, saling mendukung gitu loh. Jadi meskipun ini vibes-nya horor, tapi kita proses syutingnya tuh sangat fun. Nggak yang kayak jadinya stres, masing-masing stres gitu, enggak sih. Pressure yang kayak gitu sih. Ini aku sempat baca nih ada hal menarik. Ini tuh Zulfa waktu proses syuting ini didampingi langsung oleh psikolog gitu. Enggak sih, sebenarnya bukan didampingi itu karena memang bukan didampingi ya, tapi after aku syuting. Jadi memang karakterku ini agak ada satu persoalan yang triggering banget gitu secara mental. Dan itu memang menurutku buat aku aja sih after syuting biar nggak stres aja. Oh berarti bukan pas syutingnya didampingi oleh enggak, psikolog gitu ya? Oke, siap. Nah tadi kan kayak ada hal-hal mistis yang dialami sedikit-sedikit, boleh dong di sharing. Kita mau tahu nih apa kira-kira. Kalau aku banyak Naima nih. Awang. Astagfirullahaladzim. Boleh dong di share. Jadi kalau aku tuh kan sensitif banget sama bau sebenarnya. Jadi waktu aku pernah mau ke toilet, emang di depannya tuh ada tempat sampah, tapi bukan yang kayak sampahnya numpuk dan lain-lain. Kantong plastik sampah yang besar yang warna hitam, ditempel di tembok gitu aja. Terus emang ada sampah-sampahnya. Aku kira itu yang bau. Aku bilang, bau apaan sih nih bau? Aku ngomong sama KKPU, kakak tolongin dong ini buangin. Udah dibuang, diganti sama yang baru, masih bau. Kan kayak kenapa bau mulu ya? Nggak mungkin juga bau mulu, padahal udah ganti berapa hari. Jadi aku tiap hari kayak ngingetin minta diganti. Karena bau banget. Terus ternyata aku tanya sama kayak orang wardrobe yang bisa ngelihat gitu. Tuh toilet bau banget. Enggak deh, biasa aja. Kenapa gue doang yang nyium bau banget ya? Terus akhirnya nggak lama kemudian sering banget lagi syuting, lagi adegan yang kayak emang yang agak nge-triggering mereka kali ya. Jadi pas lagi kayak gitu, adegan begitu baru standby. Tiba-tiba aku nyium bau itu lagi. Bau bangke tapi ketutup bau bunga, terus bau bangke lagi, jadi kayak ke-mix gitu. Apaan nih? Aku bilang, bau apa nih? Orang wardrobe bilang, udah deh nggak apa-apa. Kan itu jadi kayak udah deh nggak apa-apa, apaan nih. Terus take dulu, udah kelar take, besokannya udah agak kayak siangan gitu, baru dikasih tahu ya kalau kamu sering nyium-nyium di keadaan lagi kayak gini, ya emang dia lagi kayak ngasih tahu eksistensinya dia dengan cara kayak gitu. Jadi kamu cuma bisa nyium dong, mungkin nggak bisa ngelihat. Kemarin tuh ada momen pas aku syuting, aku lagi makeup effect. Terus aku ketiduran, tidur siang, lagi nyuri-nyuri waktu buat tidur. Ada tuh gue videonya lu tidur. Terus pas aku bangun, kok aku ngerasa nggak enak ya badan aku. Cuman aku pikir, oh aku GERD, aku minum obat. Tapi anehnya nih obat tuh biasanya ampuh, kok nggak ampuh ya. Sampai akhirnya aku minta istirahat dulu sama saudaranya, kayak ini sakit banget, nggak sanggup. Terus abis itu ada yang bisa ngelihat, yang orang wardrobe itu bisa lihat, katanya aku ketempelan.